Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memaparkan terkait salah satu komponen penting dari technopreneurship, yaitu creativity. Nah, creativity itu bisa diartikan sebagai menciptakan sesuatu dari yang asalnya tidak ada atau generating something from nothing. Nah, proses untuk menghasilkan hal baru tersebut dapat berasal dari proses imajinatif dari penciptanya sendiri. Selanjutnya yaitu hasil kerjasama masa kini untuk memperbaiki masa lalu dengan cara yang baru dan menghilangkan sesuatu untuk menciptakan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih baik. Nah, artinya dapat juga berasal dari informasi dan pengalaman sebelumnya mengenai hal yang akan diciptakan. Kemudian pencipta melakukan penggabungan dan pembaharuan dari karya maupun gagasan yang pernah ada untuk menghasilkan karya maupun gagasan yang baru dan berbeda dengan karya yang telah ada sebelumnya. Nah, sisi yang harus teraktualisasi dari seorang wirausaha atau entrepreneur adalah memiliki kreativitas tinggi. Bagaimana menemukan cara di luar hal yang biasa atau thinking out of the box, atau muncul istilah pemikiran anti mainstream. Dan tentunya juga disertai dengan sisi yang tak kalah pentingnya, yaitu selalu inovatif. Nah, inovatif atau inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Jadi, kreatif dalam menemukan ide baru dan inovatif dalam mencari cara-cara baru untuk mensiasati permasalahan yang ada, serta mampu melihat peluang, selalu terbuka akan setiap masukan, dan memiliki keinginan untuk suatu perubahan positif yang mampu membawa bisnis untuk terus bertumbuh serta memiliki value. Nah, selanjutnya yaitu ada 6 prinsip pola berpikir kreatif atau the basic of creative thinking. 1. Posisikan diri berlawanan atau berbeda dengan yang lain. Opposite or think differently. Nah, prinsipnya ialah start from different position. Misalnya, seorang kreator ulung atau penemu-penemu dunia pasti mempunyai pandangan yang berbeda dibandingkan orang lain. Mereka selalu menempatkan diri pada posisi yang berbeda dengan banyak orang. Nah, ciri-ciri mereka adalah tidak puas diri, tidak mudah puas, pantang menyerah, dan berpikir berlawanan arah, atau yang lebih dikenal dengan kata think differently. Nah, contohnya Einstein. Einstein itu kan dianggap idiot di usia 3 tahun, di mana pola hidupnya itu berbeda dari kebiasaan atau norma-norma yang ada. Nah, pola hidupnya itu seperti atau mirip kelelawar. Jadi siangnya tidur dan malam bekerja. Nah, itulah tipe-tipe seorang kreator. Tetapi dari sekian banyak orang dengan ciri-ciri seperti itu, sedikit yang sukses. Mereka tidak bisa memanfaatkan kelebihannya sebagai kreator. Prinsip yang kedua yaitu the innovation theory. Think differently dari nothing to give a spectacular result. Nah, sebagian besar penemu dunia itu mengacu pada konsep innovation theory, bahwa sesuatu yang tidak mungkin, tidak terpecahkan, dan tidak bisa terselesaikan akan menjadi mungkin dengan usaha yang tidak kenal menyerah. Inovator hebat seperti yang kita ketahui yaitu Thomas Alva Edison yang membuat riset dan mencari kawat yang bertahan panas hingga membuat percobaannya sebanyak 2000 kali. Ada juga Graham Bell dengan teleponnya, Marconi dengan radionya, dan masih banyak lagi orang yang sensasional dan spektakuler penemuannya. Nah, seorang smart and good entrepreneur yang mengetahui bahwa teori ini adalah landasan untuk menemukan suatu ide bisnis dan peluang, mulai berpikir dari sesuatu yang tidak mungkin untuk dibuat menjadi mungkin dan spektakuler. Prinsip yang ketiga yaitu think more detail, atau berpikirlah lebih detail daripada yang lain atau biasanya. Nah, untuk memperkuat konsep kreativitas dalam innovation theory itu terkandung prinsip think more detail. Misal ketika melihat produk
Lihatlah dari sisi pembuatannya, campuran, bahan baku, dan pengerjaannya. Nah, prinsip ini sangat baik digunakan oleh entrepreneur di dalam menguasai pasar dan seluk-beluk bisnis. Oleh karena itu, sebagai entrepreneur atau pengusaha harus mengetahui prinsip ini. Contohnya lagi ketika mengunjungi pameran dagang, event atau eksibisi, jangan lihat ramainya, hebatnya, atau secara visualnya. Cobalah berpikir apa yang ia tawarkan, industri mana yang baru, produk baru, inovasi baru, atau pemain baru. Pasti ada sesuatu yang bisa digali untuk mendapatkan ide-ide bisnis yang memberi peluang emas. Prinsip yang keempat yaitu have a perfect result, hasil yang sempurna. Jadi berpikirlah bahwa apa yang ingin dicapai itu sempurna dan tidak mungkin terlampau oleh orang lain. Hasil sempurna akan membuat seorang entrepreneur itu lebih kreatif lagi dalam menciptakan peluang. Nah, prinsip ini bisa membuat seorang entrepreneur lebih bekerja keras dan dituntut untuk lebih dari sekedar puas, karena mereka tidak mengenal hasil yang biasa-biasa saja dan tidak cepat puas diri. Nah, jika ingin menerapkan prinsip ini, selalulah berpikir dan berprinsip pasti ada jalan keluarnya, atau kesulitan ini bersifat sementara, hanya saya yang belum tahu saja. Prinsip yang kelima yaitu berpikirlah there must be a solution. Jadi apapun kesulitannya, pasti ada jalan keluarnya. Prinsip ini hampir sama dengan prinsip sebelumnya, hanya berbeda hasil akhirnya. Prinsip ini hanya berpikir untuk mencari solusinya saja, sedangkan sebelumnya ialah kesempurnaan dari hasilnya. Dan yang terakhir yaitu knowledge only 1%, imagination 99%. Nah, sebagian besar penemu dunia memiliki pola pikir imajinasi yang kuat. Einstein juga memiliki imajinasi yang sangat kuat. Ia berkata, imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited, imagination encircles the world. Jadi kreativitas tidak akan didapatkan bila tidak berimajinasi. Nah, imajinasi itulah yang membuat kita berangan-angan dan berpikir detail dan mencoba untuk mencari solusi dan menemukan ide pemecahannya. Jadi itulah keenam prinsip pola berpikir kreatif. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kreativitas. Dalam kehidupan manusia, bentuk-bentuk kreativitas dapat dituangkan dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu ide. Jadi pemikiran yang kreatif dapat mengantarkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Nah, ide di sini haruslah unik dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu produk. Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas juga. Hal ini karena untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. Nah, produk di sini dapat berupa barang maupun jasa. Yang ketiga yaitu gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam wujud gagasan. Gagasan yang dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tulisan seperti melalui buku, publikasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu contoh implementasi creativity dalam technopreneurship dikaitkan dengan dunia pendidikan. Ya, bisa dengan memanfaatkan berbagai media sosial seperti YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, e-commerce, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya kita bahas tentang konsep creativity, bahwasannya creativity itu bisa muncul dari masalah yang terjadi dan bagaimana kita bisa melihat peluang. Nah, contohnya di masa pandemi ini memang kita mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar, di mana kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi orang yang kreatif bisa memanfaatkan ini sebagai peluang bisnisnya. Contohnya seperti guru yang sering membuat video pembelajaran bisa diupload ke YouTube. Selain sebagai media guru dalam mengajar, bisa juga sebagai peluang bisnis yang
kalau tekun dalam melakukannya bisa menghasilkan profit yang menjanjikan. Nah, selain itu, proses belajar mengajar lewat Zoom yang di-record itu juga bisa di-upload ke YouTube. Kalau kita buka YouTube, sering banyak sekali tuh video-video dosen saat mengajar atau menerangkan sesuatu. Jadi dari sana penonton bisa mendapatkan kuliah gratis, terus bagi konten kreatornya bisa mendapatkan views dan profit. Pun juga sebagai siswa, apalagi di masa pandemi seperti saat ini, guru itu banyak menerapkan project based learning. Jadi tugas-tugas atau produk-produk yang dihasilkan itu kebanyakan harus diupload di media sosial. Nah, siswa juga bisa melakukan hal yang sama. Ibaratnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi selain sebagai pemenuhan tugas sekolah, bisa juga sebagai peluang usaha. Tentunya video apa yang nanti yang akan diupload memang membutuhkan kreativiti dalam proses pembuatannya, dan ya itu sekali lagi balik lagi ke individu masing-masing dalam berkreasi dan berinovasi. Nah, yang terlihat di slide ini merupakan salah satu contoh dari ragam video pembelajaran yang diupload ke akun YouTube. Selanjutnya Instagram. Nah, Instagram juga bisa dimanfaatkan sebagai media promosi. Video pembelajaran yang sudah dibuat tadi itu diupload juga di Instagram dan di-linkkan ke YouTube, sehingga membuka banyak peluang untuk semakin banyaknya video kita untuk ditonton. Selanjutnya yaitu ada lagi e-commerce misalnya. Nah, bagi pendidik, guru-guru ataupun dosen yang sudah punya produk baik dalam bentuk buku, modul, dan lain sebagainya, itu bisa dipasarkan melalui e-commerce. Jadi produk kita tidak hanya dipakai terbatas pada murid yang diajar saja, tapi bisa mengglobal. Dan yang terakhir yaitu ada WhatsApp. Nah, situasi pandemi yang mengharuskan kita berjaga jarak ternyata bisa memberikan peluang bisnis bagi yang kreatif. Nah, seperti kita lihat banyak bimbel-bimbel atau les-les bahkan yang sudah punya nama besar pun tutup akibat pandemi. Nah, aplikasi seperti WhatsApp itu bisa dimanfaatkan untuk peluang bisnis les private atau les secara berkelompok atau grup. Nah, jadi itulah contoh-contoh kreativiti dalam melihat peluang usaha dari masalah-masalah yang terjadi atau muncul. Jadi seperti yang dikatakan Zimmerer tahun 1996 bahwasannya entrepreneurship itu merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi mencari peluang dari permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ini kata-kata terakhir yaitu sejak lahir manusia itu sudah dibekali modal yang jauh lebih penting dari sekedar uang, yaitu otak. Nah, dengan modal tersebut kita dapat berpikir, bertindak, dan menyelesaikan masalah jauh lebih baik dari mesin atau makhluk lainnya. Dengan otak yang sehat, kita dapat berpikir kreatif hingga timbul gagasan-gagasan dan terobosan-terobosan usaha yang inovatif. Nah, itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.